Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bertemu kembali di video kali ini. Di video sebelumnya kita telah belajar bersama tentang bagaimana cara masuk atau login menggunakan akun Belajar ID, mengganti bahasa, mengganti profil, password, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara membuat kelas dan membagikannya. Kemudian cara pemberian materi di classroom. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyimak video-video itu, maka misalnya tampilannya seperti ini kemarin yang ada di videonya. Oke. Maka di sini kita belajar membuat absensi bersama-sama. Nah, misalnya di 12 MIPA 1. Nah, absensi kalau di saya ada dua. Absensi secara langsung berbatas waktu, ya, berbatas waktu, dan absensi tanpa batas waktu. Nah, maksudnya bagaimana? Langsung saja kita berikan contoh. Panjenengan misalnya tugas ingin memberikan absensi, ya, klik tugas kelas. Kemudian buat. Nah, di sini tugas. Ini contoh absensi misalnya kita buat saja daftar hadir, sama saja daftar hadir atau absensi kan sama saja daftar hadir. Misalnya panjenengan di hari itu melakukan meet atau pembelajaran. Nah, jangan lupa karena ini berbatas waktu, jangan lupa panjenengan kasih tanggal. Misalnya tanggal 09 08 21. Jadi untuk mempermudah panjenengan ngecek. Terus misalnya perintahnya silahkan mengisi daftar hadir. Terus daftar hadir ini hanya contoh nggih. Daftar hadir saya buka dan saya terima sampai pukul misalnya 09.00. Jadi kalau sudah lebih dari 09.00 maka anak-anak dinyatakan terlambat hadir. Nggih, sampun nggih. Jadi silakan kata-katanya terserah Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian klik buat. Nggih, pilih formulir. Maka kita akan diarahkan di formulir yang telah kita buat. Nah, daftar hadir. Tanggal 09.08.21. Untuk lebih mudah, silahkan diisi misalnya seperti itu. Terus klik misalnya untuk ngecek karena meet langsung klik saja atau buat saja nama lengkap misalnya. Terus pilihan ganda saja karena ini daftar hadir waktu, hadir nama lengkap kemudian hadir. Oke. Terus wajib diisi. Kemudian jangan lupa klik setelan. Karena tidak semua anak itu sudah memiliki akun Belajar ID, jangan lupa Bapak Ibu untuk menghilangkan tanda centang. Nggih. Kalau Bapak Ibu menghendaki satu anak satu akun, nggih, klik ini. Jadi pakai akun Google manapun bisa. Kalau diklik yang atas hanya bisa menggunakan akun Belajar ID. Jadi saya sarankan apabila ada anak yang masih belum memiliki akun Belajar ID, panjenengan klik atau hilangkan tanda centangnya. Kemudian batasi ke satu jawaban. Jadi satu anak hanya bisa mengisi satu daftar hadir. Oke, ini tetap. Kemudian klik simpan. Maka kalau sudah disimpan,
Ya sudah, panjenengan tinggal kembali ke tugas kelas tadi, tugas kelas. Kembali ke tadi. Ini tadi menyiapkan ini formulirnya. Kalau nanti kita ini diklik, jangan lupa diklik. Ini akan sama dengan yang sudah kita tuliskan di sini, maka nanti ini akan menyesuaikan. Nah, kemudian jangan lupa tugaskan dijadwalkan. Karena panjenengan tadi menghendaki sampai jam 9. Maka dijadwalkan sampai jam 9. Nanti akan saya beri contoh anak yang sudah mengisi dan belum. Nah, itu penjelasan atau cara kita membuat daftar hadir pembelajaran secara langsung. Jadi anak apabila lewat dari jam 9, nanti anak akan dideteksi sebagai terlambat atau tidak ikut. Kita beri contoh, saya beri contoh di kelas saya yang sudah ikut. Nah ini tadi kan misalnya seperti ini. Nah nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah anak yang ikut dan mengisi akan ada diserahkan. Panjenengan tinggal ngeklik semua siswa misalnya. Pengen mengembalikan ya kita klik kembalikan, maksudnya untuk mengisi kembali itu. Jadi anak-anak yang tidak ikut atau tidak hadir maka di sini akan terlihat namanya. Jadi 29 menyerahkan dan 5 tidak menyerahkan. 1 2 3 4 5. Jadi bisa dideteksi. Jadi ini daftar hadir yang berwaktu atau berbatas waktu Bisa dipahami Jadi kita kembali ke 12 MIPA 1 tadi. Kalau belum kita tugaskan maka belum muncul. Jadi seperti ini. Nanti kalau sudah waktunya saya kembalikan tadi contohnya ya akan muncul seperti ini. Mukhtar Alim posting tugas baru absensi MIT 2907/2021. Tuh, itu tugas yang berbatas waktu. Jadi panjenengan bisa ngecek misalnya panjenengan waktu ngajarnya jam 7:15 segera mengisi daftar hadir. Yang tidak mengikuti atau tidak mengisi lebih dari jam 7:15 saya anggap tidak mengikuti pelajaran. Ya, itu khusus untuk daftar hadir yang berbatas waktu. Sampun dipahami Jadi ada dua. Tadi contoh daftar hadir yang berbatas waktu. Jadi ditentukan dijadwalkan untuk besok jam 9 sampai jam 9. Jadi setelah jam 9 maka tidak bisa dibuka. Jadi jangan lupa tadi klik yang di bawah, kemudian simpan. Sudah. Maka anak kalau lebih dari jam 9 dia akan terindikasi tidak mengumpulkan atau terlambat. Tuh. Jadi yang kedua, kita kasih contoh lagi buat misalnya tugas. Ini yang tanpa batas waktu. Daftar hadir pembelajaran. Hanya mohon mengisi daftar hadir. Hadir setiap ada pembelajaran atau jadwal pelajaran. Jadi ini diisi setiap anak pada waktu ada pelajaran. Jadi ada meet atau tidak ada meet, ada tugas atau tidak ada tugas, anak-anak tetap mengisi sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, kita buat klik formulir. Nah, untuk mempermudah biasanya saya menggunakan kalimat daftar hadir semester 1.
2021. Nah, ini akan saya berikan deskripsi. Mohon untuk tulisannya kecil saja. Mohon untuk mengisi daftar hadir koma baik mengikuti pembelajaran maupun tidak mengikuti pembelajaran. Jadi ini diisi untuk semuanya, baik dia yang bisa meet atau yang tidak meet. Kemudian klik opsinya nama. Gunakan huruf kapital, jangan lupa. Kapital. Kemudian wajib diisi. Klik di sini agar sama, nanti kita tinggal ngedit nama, kemudian di sini kelas. Nah, kelas lebih baik kita berikan kelas. Kita klik kelas, pilihan ganda untuk mempermudah. Saya di sini 10 MIPA 1, kemudian enter. Klik lagi 10 MIPA 2, enter. Langsung klik saja 10 MIPA 3, enter. 10 MIPA 4, enter. Kalau biru tidak perlu di backspace ya, langsung ditulis saja. Kalau panjenengan seperti ini nulis, ya ini harus dihapus dulu. Jadi kalau biru langsung ditulis. Nah, dan seterusnya. Kemudian ingin tambah, setelah kelas nomor absen, klik sini bisa. Tambahkan pertanyaan. Nah, misalnya nomor absen. Nomor absen, jawaban singkat, kemudian jangan lupa wajib diisi. Nah, kalau sudah, kemudian Bapak Ibu klik duplikat bisa, klik sini bisa, sama saja. Jangan lupa diganti setelah nomor absen, misalnya keterangan. Keterangan di sini diklik sebelum keterangan kehadiran, kehadiran. Nah, di sini tinggal panjenengan pilih, jangan lupa ini pilihan ganda kehadiran, hadir. Terus misalnya tambahkan opsi nggih. Enter juga bisa, saya lupa tadi bisa diklik tambahkan opsi atau enter. Misalnya hadir, dispen. Enter, dispen. Kemudian izin. Misalnya di sini perluan keluarga juga izin ya, keluarga. Nah, ini wajib diisi. Kalau sudah, bisa di sini tambah pertanyaan, kemudian setelah kehadiran keterangan. Keterangan misalnya di sini diisi oleh yang hadir. Ini sebenarnya maaf ya, sebelum diisi oleh yang hadir, misalnya rangkuman atau kegiatan yang dilakukan. Nah, diisi oleh yang hadir. Jangan lupa diisi oleh yang hadir. Tidak perlu wajib diisi karena semua anak tidak mengisi ini ya. Ini khusus yang hadir, maka bukan pilihan ganda, diklik jawaban singkat atau paragraf. Oke. Jadi apa yang dilakukan anak saat pelajaran, kalau misal panjenengan memberi tugas LKS, maka anak-anak bisa menuliskan di sini. Saya mengerjakan LKS halaman bla 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 bla.
saya membuat video pembelajaran bla 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 bla. Oke. Tuh, ini rangkuman atau kegiatan yang dilakukan diisi oleh yang hadir. Kemudian klik tombol plus. Kalau sudah kegiatan yang dilakukan diisi oleh yang tidak hadir. Nah, ini jangan lupa sekali lagi pilih paragraf atau jawaban singkat. Ini kenapa? Ini pilihannya nanti kenapa dia tidak hadir? Izinnya apa? Sakit, terus apa namanya, ada keperluan keluarga dan lain sebagainya. Nanti kita bisa mendeteksi di sini dispen. Apa dispennya, kegiatannya nanti kita bisa mendeteksi di sini. Oke? Itu sebagai contoh yang saya berikan daftar hadir tanpa batas waktu. Kemudian jangan lupa klik setelan. Ini dihilangkan centangnya. Kemudian batasi ke satu jawaban bisa ya, atau kalau anak kesulitan ya seperti ini saja, langsung simpan. Maka ini sudah tersimpan. Jangan lupa di sini formulir tanpa judul diklik, maka sudah akan sesuai dengan judul yang ada di sini. Oke, balik ke tadi. Kalau panjenengan sudah membuat formulirnya tadi, tinggal saja langsung tugaskan karena tadi kan banyak kelas. Tinggal diklik di sini. Misalnya semua kelas tadi, IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, tinggal diklik tugaskan, okay? Jadi tadi kan banyak kelas. Tinggal diklik saja tugaskan. Karena ini daftar hadir tanpa batas waktu. Nah, nanti akan saya singgung sedikit apa tahu perbedaan dari tugas berbatas, absensi dari berbatas waktu dan tanpa batas waktu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kalau di sini tadi kan panjenengan buat absensinya di kelas 12 IPA 1 kemudian di-share ke MIPA 2 gitu. Kita lihat MIPA 2. Maka MIPA 2 juga otomatis langsung ada postingan yang sama, daftar hadirnya. Daftar hadir semester 1. Kemudian tadi juga di kelas 10 bahasa. Langsung ada di sini daftar hadir 10 bahasa. Nggih. Jadi untuk mempermudah seperti itu. Kalau panjenengan menghendaki daftar hadirnya semua kelas, langsung saja diklik di situ. Nah, mengapa saya memberikan tips 2 daftar hadir? Daftar hadir yang pertama ini yang dijadwalkan, ini khusus pada waktu panjenengan melakukan meet atau ingin mengontrol mana-mana. Panjenengan ingin tahu siapa tahu yang aktif, siapa tahu yang selalu ikut pembelajaran saya, maka daftar hadir yang dijadwalkan ini sangatlah kita perlukan untuk melihat keaktifan anak-anak. Kemudian daftar hadir yang tanpa batas waktu untuk apa? Nah, ini saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh yang sampun atau yang sudah. Ini daftar hadir yang sudah saya buat di kelas saya. Ini tanggal, iya tadi lupa tanggal berapa. Mohon maaf, tadi saya kelupaan tanggal berapa saat dia mengisi daftar hadirnya ya. Kalau lupa seperti tadi, kita tinggal masuk daftar hadir, terus tambahkan. Terus di sini pilih tanggal. Nah, tanggal berapa? Jadwal pembelajaran. Nah, jadi nanti bisa kita wajib diisi. Jadi sudah diedit otomatis. Kalau oh iya tadi lupa belum saya kasih tanggal-tanggal berapa ya. Anak-anak ngisi jadwal hadirnya ini nanti lebih mudah. Dan tanggal. Nah, kita kembali ke contoh tadi. Ini yang sudah saya buat. Oke. Jadi daftar hadir kelas 10 mapel PAI. Ya, bla 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 bla. Monggo silahkan nanti bisa dibaca. Ada kelasnya, nomor HP-nya, kemudian absensinya, terus keterangan, ringkasan kegiatan, keterangan mengapa dan multi, terus motivasi itu tergantung Bapak Ibu guru semuanya. Nah,
Contohnya hasilnya seperti apa tuh contohnya? Contohnya seperti apa? Nah, kita bisa melihat daftar hadir ini misalnya langsung kita buka draft. Klik kanan draft. Draft. Nah, ini daftar hadir mana ya? Ini. Diklik sesuai dengan judulnya tadi. Mohon maaf ini internetnya kelihatannya. Internetnya. Jadi daftar hadir kelas 10. Nah, ini sudah ada 399 anak yang sudah mengisi daftar hadir. Ini daftar hadir yang lama tanpa batas waktu. Nah, nanti kita bisa unduh, kita bisa ngecek mana-mana anak yang sering mengisi daftar hadir. Sebentar. Kalau ingin mengunduh bisa diklik di sini membuat spreadsheet. Kemudian klik buat. Kita tunggu, kalau sudah kita buat maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau panjenengan ingin mengurutkan tinggal mudah diklik saja ini. Urutkan dari A ke Z. Diklik panah di sini dari A ke Z. Nah, maka di sini kita akan bisa ngecek ternyata anak ini mengisi daftar hadir. Nah, ini ini isian dari anak-anak. Jadi kita tahu izin keperluan keluarga, izin hadir. Nah, kita tahu apa yang dilakukan anak-anak semasa kita memberikan tugas. Ya, ini yang dilakukan anak. Jadi mudah. Kalau panjenengan ingin membuat jurnal, tinggal dilihat, oh ya, saya dulu ada jadwal di kelas MIPA 1. Anak-anak melakukan apa ya? Tinggal diklik saja di sini. Oke. Kalau panjenengan ingin mengunduh, ya tinggal file, kemudian download ke Excel bisa, terus PDF bisa, CSV juga bisa. Saya ke Excel diunduh. Tunggu, maka ini sudah diunduh. Kalau sudah selesai bisa diklik. Ini penjelasannya agak panjang nih. Jadi tinggal diklik terus kemudian open. Maka dokumen yang telah kita buat atau absensi itu kita buat. Dokumen tanpa batas waktu itu dengan apa? Misalnya untuk cross check di kelas 10 kan lama tidak bertemu tatap muka gitu. Jadi anak-anak yang aktif itu mana? Anak-anak yang masih ada di SMA 1 itu siapa saja misalnya. Kita bisa mendeteksi dari daftar hadir ini. Nah, sebagai evaluasi di-download, diunduh setiap 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali diunduh, kemudian dibagikan kepada anak-anak sebagai bahan evaluasi, ditanyakan pada waktu meet atau di grup kelas, mengapa sampai tidak pernah ikut pembelajaran. Jadi di situ nanti kita akan tahu. Jadi alasan-alasan anak mengapa dia tidak pernah ikut, mengapa dia tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, dari daftar hadir ini kita bisa mendeteksi. Jadi Bapak Ibu semuanya, daftar hadir yang berbatas waktu tadi khusus untuk kita gunakan saat kita mengecek langsung pembelajaran saat itu, Meet atau pembelajaran EKS langsung. Nah, nanti kita akan dipermudah dengan daftar hadir yang batas waktu tadi. Kalau terlambat kita bisa tahu anak ini terlambat dan lain sebagainya, kita tahu. Yang daftar hadir tanpa batas waktu ini kita untuk mendeteksi lah anak-anak yang seperti ini ada keperluan keluarga, terus dia sakit, maka dia tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, itu kita bisa memberikan kebijakan saat nanti kita membutuhkan data anak tersebut. Jadi kita bisa punya bukti, oh ini loh sama tidak pernah ikut, ini loh ya buktinya dan seterusnya. Oke?
Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke tadi. Jadi kalau panjenengan sudah membuat daftar hadir absensi pada waktu pembelajaran, ini berbatas waktu, kemudian daftar hadir selama semester 1. Itu bisa diunduh, bisa digunakan sebagai bahan evaluasi setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Tuh. Mungkin itu dari saya. Semoga bisa membantu. Apabila ada kesulitan, ada pertanyaan, nanti bisa di komen ya, agar nanti saya bisa membantu dan menanggapi Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.